Jadi hari ini gue bakal bikin Indomie goreng kukus mozzarella. Saya penampakannya. Ya, jadi kejunya tuh nih. Wah. Halo semua. Jumpa lagi di Icap Icip Bang Empuk. Oke, seperti biasa lah ya. Udah tahu kalau gua mau upload video jam segini mau ngapain nih, pasti masak, lumayan masak. Jadi gua mau bikin menu lagi buat resep buka puasa yang gampang, yang mudah dan yang simple. Seperti biasa, kalau gue bikin resep tuh nggak pernah susah, nggak pernah ada kata sulit, selalu gampang dan nikmat. Jadi hari ini gue bakal bikin Indomie goreng kukus mozzarella. Widih, gila. Biasanya kalau makan Indomie goreng kan cuma direbus ya. Ini kita kukus, pakai keju, pakai mozzarella gitu, bah. Jadi gue jelasin dulu bahannya simple banget, cuma ada 3 biji. Bahannya sini yang pertama yang pasti adalah ada Indomie. Ini gue pakai mie sedap by the way, bukan Indomie goreng, sama aja sih. Ini yang mie sedap goreng. Ini ada mozzarella. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa mozzarella ini agak kemahalan dan susah buat didapetin, kalian bisa pakai keju Kraft yang quick melt. Itu ada quick melt, itu dia gampang leleh. Cuman memang rasanya masih beda sama kayak di mozzarella, tapi ya oke lah. Cuma buat dapetin sensasi leleh-lelehnya, lu boleh pakai yang keju Kraft quick melt. Lalu di sini gue juga punya satu butir atau 1 biji telur buat nanti akan gue gabung sama si Indomie gorengnya. Jadi ini ketiga bahan yang akan gue pakai, yang akan gue gunain buat bikin Indomie goreng kukus mozzarella. Ini gampang, ini gue jamin enak dan kalian bisa bikin semua. Cuman seperti biasa, sebelum dimulai masak jangan lupa klik tombol subscribe yang kayak begini. Halo teman-teman semua, jangan lupa buat diklik tombol subscribe, itu gratis, careless ya, jangan sampai lupa. Dan juga jangan lupa buat klik tombol lonceng yang kayak begini supaya kalian gak ketinggalan kalau gue habis upload video. Thank you. Ya, wajib sekali, jangan sampai lupa. Dan gue yakin teman-teman semua Icip udah pada pandai semua mengenai tombol subscribe juga tombol lonceng. Jadi kita langsung masak aja. Gak pernah lupa gue doain buat yang subscribe banyak pahalanya dan semoga lancar puasanya. Lalu kita mulai masak, udah siap? Let's go. Oke, yang pertama langkahnya seperti biasa, kalian rebus atau masak dulu indominya. Cuman kalau gue biasanya kalau buat masak-masak yang bakal gue gabungin, gue sengaja buat masak indominya nggak terlalu matang, setengah matang, supaya nanti pada saat dikukus nggak terlalu kelembekan. Karena kalau masaknya kelembekan malah nggak enak, Bay ya. Iyalah. Jadi benyek banget. Jadi seperti biasa kita masak dulu si indominya. Gue nggak perlu jelasin gimana cara masak indomie, karena generasi mungkin Indonesia udah pada paham semua. Iya, apalagi anak kos dong. Iya, anak kos di tengah-tengah bulan nggak punya duit biasanya makannya indomie, yang penting kenyang pakai nasi. Jadi kita masak dulu indominya, nanti akan gue kasih tau lagi step selanjutnya kalau indomie udah matang. Oke, baik. Nah, karena kita bakal ngukus indominya, di sini gue juga menyiapkan alat kukus buat nanti kita ngukus si indominya ya. Jadi kita bakal manasin dulu belum kita ngadonin. Jadi pada saat selesai ngadonin, kita tinggal langsung kukus, udah pada siap, udah panas nih punya kukusannya. Oke. Kita langsung tirisin si mie-nya. Lama-lama gue mau setengah matang aja soalnya guys. Bam. Di punya si mie nya yang udah kita masak tadi, kan kita bumbuin di situ ya. Oke, dia punya mie nya udah jadi ya. Di sini kalian juga seleranya mau 2 mau 3 mie nya bebas ya. Sekali lagi gue bikin setengah matang mie nya, gue gak mau terlalu lama atau terlalu lodoh karena takutnya mah jadi benyek banget. Kita langsung aja kita bumbuin ya. Dia punya mie nya sebelah sini. Nah, gue tuh kalau motong bumbu indomie tuh agak detail gitu, gue agak ogah rugi gitu, sayang dia punya minyaknya tuh kebuang-buang. Jadi kadang gue pisah-pisahin dulu. Ini baru kecap sausnya kita gabungin. Dan kadang-kadang gue suka nambahin kecap, kadang-kadang tuh mie goreng tuh dia punya kecapnya kedikitan banget. Jadi kayak kurang rata gitu tuh nggak lu. Dan gue nggak nambahin bumbu apa-apa lagi, karena menurut gue ini udah cukup lengkap ya bumbu dari si mie gorengnya. Jadi gue nggak perlu tambah lada atau kecap lagi atau misalkan garam. Cuma kalau kalian mau tambahin silakan sih. Paling gue bakal nambahinnya bon cabe sih nanti. Really nigga? Wanginya enak banget mie goreng. Jadi ini kita buat dengan resep yang simple tapi beda, out of the box. Anjay, out of the box. Tuh, udah kita aduk, dia punya mie gorengnya sebelah sini. Gila. Jadi konsepnya hampir sama kayak kita bikin martabak samyang yang kemarin tuh, Mbak. Cuma bedanya ini dikukus. Ada perbedaan dikukus. Kalian mau pakai Indomie goreng, mau pakai mie sedap goreng, sarimi bebas, atau mau pakai mie goreng rendang juga mungkin lebih enak kali ya. Nice. Nah, sekarang kalau kita gabungin sih telur. Wah, langsung kita aduk sama si indominya tadi. Fungsinya telur adalah supaya dia padat ya, dan apa kayak lebih ya merekatkan si mie-nya kayak hubungan. Hubungan sama siapa? Iya, nggak punya hubungan kan. Aduh.
Yang kita buka, ini mozzarella-nya gue beli harganya tuh di e-commerce 27.000. Ini lokal punya ya. Jadi gue nggak pakai yang brand-brand luar negeri. Karena menurut gue yang lokal juga udah enak sih. Nice. Gak pakai brand luar, udah enak buat lelehnya dapet, asinnya dapet ya, potong aja. Nah gue bakal motong si mozzarella-nya bakal asal aja, karena pada akhirnya semua akan meleleh-meleleh juga ya, Mbak. Iya, benar. Jadi gue akan potong-potong kotak-kotak kecil gini aja. Yang penting nanti pada saat dikukus, posisi kejunya tuh di atas semua. Kalau misalkan mau tambah juga boleh, nggak masalah. Kayak kurang banyak nih, lagi boleh kali ya, biar lebih cipu ya. Jadi ketika dia dikukus nanti dia akan meleleh-meleleh gitu. Jadi ini menggabungkan inovasi makanan luar negeri dengan makanan Indonesia ya. Jadi micinnya dapet, bule-bulenya dapet. Tuh, lihat gak? Udah gue taruh semua di atas mie-nya. Berarti kalau udah kayak gini, saatnya kita kukus. Nah, udah panas nih, langsung kita masukin aja. Oke, udah ngebul. Duh, panas. Tutup, kita tunggu mungkin sekitar 5-10 menit sampai dia kejunya meleleh dan dia punya adonan mie-nya matang. Nanti kita langsung angkat dan kita pakai buat buka puasa. 20 minutes later. Oke guys, ini udah mateng, lihat ya, lihat nih, lihat juga hasil penampakannya. Kejunya meleleh semua cuy. Gila, mantep banget ya. So good. Cuma modal Indomie, keju sama telur kayak bisa mewah gini makanannya. Kita ambil, cuman karena panas kita butuh bantuan tisu atau kain kecil ya. Oke, lihat ya, aduh panas ya, gue bingung jelasinnya gimana karena ini masih panas dia punya tempatnya. Lihat nih. Wah, ya, jadi kejunya tuh nih. Wah, Indominya tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak kalau pernah makan makanan skotel. Nah, itu kayak gitu, padat-padatnya. Coba ya. Wah, gila. Selama berbuka puasa. Nih. Indomie ada keju mozzarella-nya. Wanginya sih Indominya masih kecium banget ya. Wah, gila. Gila. Ini namanya mood gasem tuh kalau. Jadi mood tuh penuh dengan gejolak-gejolak kenikmatan. Aduh. Bahagia, simpel banget. Kita ambil lagi nih, ya. Tuh, masih ngebul tuh. Mozzarella-nya meleleh-meleleh banget ya. Plus pakai Indominya. Wah, menurut gue makannya masih agak angkat-angkat atau panas ya. Karena kalau dingin takutnya mozzarella-nya udah nggak meleleh. Iya, udah keras lagi. Dan si telurnya tuh jadi nambah rasa gurih di Indominya menurut gue. Pasti sih makannya nggak boleh siang-siang bang. Batal. Iya kan, semua juga tahu, Mbak. Adeh, udah. Cobain ya. Kalian juga bisa nambahin, misalkan kalian mau pakai sosis atau kalian mau nambahin pakai apa namanya, kalian juga bisa sih, atau pakai bakso juga bisa. Ya jadi memang simple tapi enak banget. Oh, ya. Kukus cuma 5 menit sampai 10 menit kalian pakai buat buka puasa, mantep nih. Jadi ini adalah the next step Indomie goreng versi Bang Pin. Gitu. Oke, bahasa Inggris coba. Kasih saus dikit kayak enak nih sebetulnya, atau bon cabe ya. Gue tuh kalau makan Indomie masih pakai bon cabe sebetulnya. Soalnya kalau makan Indomie nggak pakai bon cabe tuh gue ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Mau Indomie kuah kayak, mau Indomie goreng kayak. Soalnya dia, mie-nya tadi gue nggak masak sampai mateng banget, dan ketika dikukus, dia kan ada proses pemasakan lagi tuh. Mie-nya dikit lebih kenyal sih. Wah, mantep men. Mau cobain nggak lo? Erdin. Dia mau cobain nggak, Din? Gua makan Indomie dulu meletak usus gua. Cintai Ususmu makan Indomie tiap hari. Usus buntu. Wih, enak nih. Enak dong. Ini mie apaan bang? Goreng? Hah? Dia yang goreng atau? Goreng dong. banyak nanya makannya sih. Aduh, berisik dah. puasa ngomel-ngomel aja nih. Gimana sih, batalin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah malah kasih. Apa? Panas. Mantep ya. Enak mah. Enak lah. Jadi gue mencoba untuk bikin resep yang gampang, yang mudah sekali lagi, supaya kalian juga yang lagi pengen belajar masak juga nggak susah. Karena menurut gue nggak semua makanan enak tuh susah masaknya. Iya. Ada juga makanan-makanan enak tapi susah. Dan yang penting bisa dimakan semua orang. Iya. Dinikmati semua Karena orang. menurut gue Indomie itu kan udah Indonesia banget ya. Maksud gue dari semua kalangan, kaya, miskin, tinggi, pendek, kulit hitam, kulit putih semua makan Indomie. Gitu loh. Karena biasanya Indomie itu udah enak menurut gue. Tinggal kita kasih suguhan-suguhan yang Ini keju apaan, Bang? Keju mozzarella gue pakai supaya meleleh-meleleh gitu. Kasih nilai Din. Menurut lo berapa nilai Din? 85. 85. Lo nggak kipak ya?
Enggak lah. Nggak kipak ya? Kalau gua kipak gua bilang 10. Oh gitu. Kekurangannya atau kelebihannya atau lu mau kasih saran? Kurang pedes. Berarti Tapi butuh- tergantung selera sih. Selera sih. Cuma menurut gua kan buat buka puasa awal jangan yang pedes-pedes dulu. Oh iya. Mungkin kalau udah makan bakso setengah porsi mau tambahin sambal ya silakan. Sambelnya secentong atau Iya, centong. 2 bakul tuh. Anjing langsung mati kesukaannya. Buat gua kasih nilai 8,5 juga. Rasanya enak, gua suka. Sebetulnya ini udah pernah gua buat sebelumnya. Gua sering bikin ini, cuman untuk yang versi pakai mozzarella ini pertama kali gua cobain. Biasanya gua kalau di rumah cuma Indomie doang, gua kukus gitu doang aja pakai telur sih. Cuman paling tambahannya pakai sosis atau pakai kornet. Cuman untuk video ini gua tambahin mozzarella supaya tampilannya lebih cantik dan rasanya lebih menggugah gitu. Mantap Din ya? Mantap. Kenapa lu mau lagi sih kan Din? Santai, gua udah kenyang sore tadi. Enggak panas soalnya. Pokoknya sekian video kali ini. Buat teman-teman yang mau cobain resepnya silakan. Yang udah cobain silakan komen gimana menurut kalian resep ini enak atau enggak. Dan silakan juga boleh difoto yang udah dicobain resep ini, tag ke gua dan mention ke gua, nanti akan gua repost di Instastory gua tentang resep gua yang udah kalian cobain. Pokoknya sekian video kali ini. Jangan lupa buat diklik tombol like video ini dan gunakan kalau komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hit tengah doang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya sedikit pun, dan itu merupakan bukti cara teman-teman semua udah ngedukung gua sebagai YouTuber Indonesia. Pokoknya sekian video kali ini, sampai ketemu di video resep makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome. Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar sampai akhir bulan. Amin.